Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sofia. Saya dari kelas PBAB dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam bisa kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat Arab belum memiliki kitab suci. Mereka belum memiliki ulama yang menuntun mereka ke jalan agama Allah. Dengan kata lain, mereka disebut jahiliyah karena ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di saat itu ada beberapa sifat negatif atau perilaku negatif yang sering mereka lakukan, yaitu diantaranya ialah menyembah berhala. Kemudian, menguburkan anak wanita, karena pada saat itu mereka menganggap bahwa anak wanita adalah pembawa petaka bagi keluarganya. Kemudian budak diperlakukan dengan tidak manusiawi, kemudian meminum khamar dan berjudi. Nah, namun di sisi lain ada sifat atau perilaku positif yang sering mereka lakukan juga, seperti mereka adil, kemudian eh, tidak pantang menyerah, kemudian mereka juga memuliakan tamu dan loyalitas gitu. Nah, kemudian dari kondisi politik. Nah, pada saat itu ada 3 kekuatan besar, yaitu kekuatan Bizantium, kekuatan Persia, dan juga kekuatan Arab Selatan. Nah, ketiga kekuatan itu menggambarkan persaingan di antara mereka, salah satunya persaingan dalam segi agama. Kemudian ada kondisi religius. Nah, pada saat itu ada 6 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama ada pedisme, yaitu orang-orang yang mempercayai atau orang-orang yang menyembah batu. Yang kedua ada animisme, yaitu orang-orang yang mempercayai roh. Yang ketiga ada dinamisme, yaitu orang-orang yang mempercayai nenek moyang. Kemudian ada totemisme, yaitu orang-orang yang mempercayai hewan atau tumbuhan. Kemudian ada astalialisme, yaitu orang-orang yang mempercayai matahari, bulan, dan Venus. Dan yang terakhir ada monoteisme, yaitu orang-orang yang mempercayai atau meyakini bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan maha berkuasa atas segala sesuatunya. Kemudian ada sistem kepercayaan religius yang dianut pada saat itu. Semuanya ada 4 sistem kepercayaan. Yang pertama ada yang disebut dengan vakanisme. Vakanisme adalah mereka meyakini bahwasanya segala peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah produk yang ditentukan oleh waktu, seperti ajal atau umur gitu. Kemudian ada yang kedua vaganisme. Vaganisme adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itulah yang memberikan kesuburan, yang memberikan kesejahteraan kepada kehidupan mereka. Yang ketiga ada kepercayaan pada Allah sebagai super Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada monoteisme. Itu seperti tadi yang telah disebutkan bahwa kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu dan maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatunya. Kemudian, jika ada pertanyaan begini, kenapa Nabi Muhammad diturunkan di kota Arab? Nah, ada beberapa alasan yang mengakibatkan hal itu. Yang pertama adalah adanya keturunan Nabi Ibrahim di sana. Allah memuji Nabi Ibrahim bukan hanya terhadap sosoknya saja, kan tetapi Allah memuji keluarga Nabi Ibrahim juga. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab itu sangat kuat hafalannya. Nah, hal ini bisa dibuktikan terhadap ingatan mereka terhadap silsilah keturunannya gitu. Kemudian ada yang ketiga yaitu loyalitas, yaitu pantang mundur. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang menginjak-injak harga dirinya gitu. Harga diri mereka. Kemudian yang terakhir, perlu kita ketahui bahwasannya telah ada ketauhidan di Arab sebelum datangnya Islam. Hal itu bisa dilihat dari kisah Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu Abraha mengambil seluruh unta ternaknya orang-orang Arab. Kemudian ia meminta Abdul Muthalib
Nah, yang pada saat itu Abdul Muthalib adalah pemimpin di Mekah. Ia meminta kepada Abdul Muthalib untuk menyerahkan kota Mekah dengan imbalan Abraha akan mengembalikan hewan ternak atau unta mereka terhadap orang-orang Arab. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu menyetujui akan permintaan Abraha. Nah, dengan demikian bukan karena Abdul Muthalib meyakini bahwasanya Mekah itu adalah milik Allah dan ia yakin bahwa Allah akan menjaga Mekah dan ia tidak akan membiarkan Abraha untuk merebut kota Mekah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ketauhidan ini telah ada sebelum datangnya Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.